Bapak Ibu, para generus yang kami banggakan, yang kami hormati, pada kesempatan kali ini saya akan berusaha untuk menjelajahi hikmah sebuah hadis dari Rasulullah SAW, di mana saat itu Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi. Isi pertanyaannya kepada Nabi yaitu adalah ayul amali ahabbu ilallah. Pengamalan apa yang paling dicintai atau paling disenangi oleh Allah? Qala, bersabda Nabi. Kemudian Nabi bersabda, pengamalan yang paling dicintai oleh Allah yaitu yang pertama adalah as-sholatu ala waqtiha. Salat tepat pada waktunya. Qala, kemudian bertanya lagi sahabat, tsumma ayu, kemudian apa Nabi? Qala, bersabda Nabi. Kemudian yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Qala, berkata lagi sahabat, tsumma ayu, kemudian apa lagi Nabi? Qala, bersabda Nabi, al-jihadu fi sabilillah. Nah, kemudian jihad di dalam jalannya Allah. Bapak Ibu, para generus yang kami banggakan, yang kami hormati, tentu kalau kita perhatikan dari 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah ini, yang pertama ya disampaikan oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi, ya ini dalam sebuah hadis yang muttafaqun alaih, ya di Bukhari ada, di Muslim ada, yaitu yang pertama adalah sholat tepat pada waktunya. Berarti pengamalan yang paling utama itu pertama, sholatnya dulu dijaga. Kemudian setelah sholat, apa pengamalan yang paling utama? Yaitu adalah berbakti kepada orang tua. Kemudian setelah itu yang ketiga, jihad fisabilillah. Nah, kita akan berusaha menjelajahi hikmahnya nih. Ternyata berbakti kepada orang tua ini urutannya ya jauh lebih utama daripada jihad fisabilillah. Maka kita sebagai seorang anak harus benar-benar menaruh perhatian. Betul ini. Ternyata berbakti pada orang tua itu merupakan pengamalan yang sangat luar biasa. Bahkan pengamalan yang lebih dicintai oleh Allah. Bahkan ya kalau kita lihat dari urutannya lebih dicintai Allah ya di atasnya jihad fisabilillah. Nah, ini merupakan kabar gembira bagi kita sebagai seorang anak yang masih memiliki orang tua. Dan menjadi perhatian bagi seorang anak, kalau pengen mendapatkan pahala yang begitu besar, maka berbaktilah kepada orang tua. Nah, berarti di sini kalau ada amalan yang disenangi oleh Allah, berarti ada amalan yang tidak disenangi oleh Allah. Kebalikannya, kalau Allah mencintai, senang dengan anak yang berbakti kepada orang tua, berarti Allah akan sangat murka, Allah akan sangat marah kalau sampai seorang anak tidak bisa berbakti kepada orang tua. Nah, oleh karena itu, terkadang kita sebagai seorang anak, ya ketika pengen mendapatkan suatu impian, pengen mendapatkan suatu kesuksesan, kadang kita bingung, jalannya bagaimana ya? Saya harus gimana ya? Sebenarnya dari 3 hal ini bisa menjadi suatu perantara bagi kita untuk bisa menggapai impian kita. Dan kita juga bisa introspeksi, ketika kita ada suatu masalah, jangan-jangan dari 3 hal ini juga ada masalah. Yang pertama, kalau kita pengen berhasil, berarti jaga sholatnya, tepati waktu sholatnya. Kemudian yang kedua, berbakti pada orang tua. Kemudian dalam jihad fisabilillah kita utamakan kegiatan-kegiatan dalam fisabilillah. Kita bantu agamanya Allah, kita belani agamanya Allah, baik dengan harta, tenaga, pikiran, ya fisik. Kemudian kita berusaha untuk mendatangi kegiatan-kegiatan amrin jami, ya. Ini merupakan suatu jembatan bagi kita untuk bisa menggapai kesuksesan. Dan kalau 3 hal ini bermasalah, berarti juga akan bermasalah dalam kehidupan kita. Kalau sampai sholatnya di situ waktunya bermasalah, kemudian hubungan baik dengan orang tua kita juga bermasalah, kemudian di situ kita juga tidak mempersungguh dalam jalannya Allah, maka akan sangat sulit bagi kita untuk keluar dari masalah. Nah, dari 3 hal ini, mari khususnya bagi anak-anak semuanya, kita garis bawahi ini ya, terutama berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita sebagai seorang anak yang masih memiliki orang tua, kemudian kita tidak memanfaatkan kesempatan yang begitu luar biasa agar kita bisa mendapatkan pahala, agar kita bisa mendapatkan suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Demikian, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Dari saya cukup sekian, ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.